Bismillahirrahmanirrahim. Saya diminta oleh Gus Yahya untuk membacakan surat yang ditulis Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair, yang saat itu beliau menulis didampingi utamanya Agus Abdul Ghafur, putra beliau, pernah paman beliau yaitu Mbah Khalid dan Mbah Nawawi, juga saya. Dan karena tulisan ini pegon khas Mbah Mun, mungkin ada beberapa yang kurang jelas, tapi insya Allah dari bacaan saya ini menjadi jelas. Setidaknya karena saya ikut mendengar itu. Nanti mungkin ada beberapa potongan kalimat yang kebetulan tidak terkopi secara sempurna, tapi saya pastikan maknanya tidak terganggu. Teks itu persisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa beberapa hari lalu datang kepada saya Bapak Al-Ustadz Yahya Khalil Al-Had sebagai Khatib Syuriah Nahdlatul Ulama Pusat PBNU. Disodorkan satu gagasan muktamar Nahdlatul Ulama yang akan datang. Salah satu pilihan usulan ada yang memilih di pondok pesantren, di antaranya yang diusulkan pondok pesantren Sarang. Saya belum memberi jawaban. Setelah saya pikirkan, menurut apa yang dikhotrohkan. Di sini saya ingat betul Mbah Mun baca khotrohkan dari kata digerakkan hatinya. Maknanya dikhotrohkan itu digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikehendakinya hal ini saya mempersilahkan dengan hati senang. Semoga Allah memberi anugerah kepada kita bersama, mana yang aslah lana fima yaudu ilina walinnahdin wal islam. Itulah kita harus menyerah padanya, menyerahkan maksudnya urusan padanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa wal mafiq la qamitorik wassalam al-fakir Maimun Zubair. Nah, surat ini persisnya adalah menjawab 2 minggu setelah Gus Yahya Stakuf datang ke Mbah Maimun, diantaranya karena Sarang sebagai diantara yang mau dipilih sebagai Sohibul Bait Muktamar. Terus kemudian beliau belum jawab. Setelah itu saya sama Gus Ghafur dan Mbah Khalid Mbah Nawawi itu datang di kamar beliau, terus beliau menulis surat ini. Intinya dari surat ini beliau siap kalau ditunjuk sebagai Sohibul Bait. Nah, soal motif jawaban beliau begitu tentu kita tahu pesantren adalah basis Nahdlatul Ulama, dan beberapa acara muktamar memang di kiai-kiai sepuh, mulai Kiai As'ad, Kiai Ali Maksum. Dari cerita itu, dari runutan itu tentu tidak asing kalau itu di Mbah Maimun Zubair. Dan karena beliau tidak ingin memaksakan kehendak dan beliau sifatnya di antara pilihan, maka redaksi beliau di antara yang diusulkan yaitu Pondok Pesantren Sarang. Jadi ini kalimat-kalimat yang kalau dalam bahasa fikih itu kalimat tabri'ah, hanya tabri'ah itu ya monggo tapi tidak harus, dan itu satu kearifan dari beliau karena tentu tidak sekedar kesiapan sebagai Sohibul Bait, tapi ada teknis-teknis lain, yaitu misalnya kemacetan, terus kelayakan tempat dan lain-lain. Yang jelas itu ranah-ranah atau teknik-teknik yang mungkin di luar kita. Tapi beliau sebagai Sohibul Bait memberi jawaban oleh menurut apa yang dikhotrohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dikehendaki hal ini saya mempersilahkan dengan hati senang. Jadi tekanannya itu kalau itu dikehendaki hal ini saya persilahkan dengan hati senang. Jadi kalimat ini yang Jawa pegon agak aneh itu hanya satu, karena ini ada mu'arrab ya, bahasa Jawa yang diarabkan itu hanya ada kalimat dikhotrohkan, itu dari kata kita tahu semua. Khotroh itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Yang lainnya Jawa pegon normal. Semoga uraian singkat ini saya bisa membantu. Tentu ada banyak lah yang ahli membaca tulisan beliau, tentu diantaranya Kiai Haji Mustafa Aqil, karena setahu saya saat itu Mbak Nawawi bilang surat itu mau dibawa Kiai Haji Mustafa Aqil, menantu beliau, ke PBNU. Dan dokumentasinya tentu sudah ada di sana yang aslinya. Kita hanya punya kopiannya. Tapi makna surat ini cukup. Jadi kalimat-kalimat yang saya utarakan tadi benar-benar cukup sebagai jawaban beliau. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في الأخرى بفاتح
Saya tahu suratnya karena saya mengikuti di kamar beliau. Selepas itu karena Mbah Maimun menyatakan monggo apabila dikendaki, maka saya selaku pengurus madrasah dan wong sing duwe kunci pondok sarang, itu kan kuncinya saya gampangannya. Saya langsung bertindak mendata yang dimiliki seluruh kelembagaan yang ada di sarang, baik itu milik Al Anwar Group 1, 2, 3 maupun yang di MGS. Nah, yang paling kalau keadaan besok itu kalau yang jelas disampaikan oleh Gus Yahya itu kan di Gondan, karena Gondan memiliki lapangan. Nah, kemudian ditunjang yang ada di Al Anwar 2 dan 3. Maka saya langsung menginventarisir jumlah ruangan kelas berapa, kamar berapa, masjid berapa, dan seterusnya. Kalau yang jelas kalau diakses di jalan itu kalau dari pihak Al Anwar itu aksesnya sudah ada ya, cuma perlu peningkatan mutu jalan. Itu ya tanggung jawabnya paling ora provinsi maupun kabupaten, itu harus ada. Untuk akses jalan maupun masuk di Gondan yang direncanakan itu pembukaan di lapangan, itu ada akses keluar masuknya ada. Dari timur ada, dari barat ada. Ketika ada kehendak itu, maka Mbah Maimun di saat itu langsung perintah salah satu guru MTS untuk menanyakan karena itu ada rumah yang mau dijual, sampai ditanyakan cuma harganya terlalu tinggi. Karena ada rencana itu sudah tidak lanjuti, andai kata itu ya memang memudahkan aset jalan khususnya di Al Anwar, gedung baru Al Anwar 3. Setelah itu mudah itu. Dan itu memang di saat itu Mbak Maimun ben Pak Jokowi metu kono gampang gitu loh. Saya pribadi sangat mengapresiasi kalau masalah untuk penginapan, insya Allah dari pondok-pondok ada 8 pesantren di Sarang ini insya Allah mencukupi. Terus yang penting itu masalah jalan itu, akses itu, dan air. Monggo dari kami, kalau dari keluarga, ya sangat mendukung.